Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabar dan keadaan saudara hari ini? Saya berharap keadaan Bapak Ibu di rumah terus disertai oleh Tuhan, terus diberkati oleh Tuhan. Saya beserta rekan-rekan hamba Tuhan terus berdoa supaya Bapak Ibu tetap dipenuhi sukacita dan kasih setia dari Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu kita semua untuk belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang kebahagiaan sejati. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita memohon supaya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini di mana Tuhan telah memberkati dan menyertai kehidupan kami. Kami terus melihat kebaikan Tuhan yang tidak pernah terputus dalam kehidupan kami. Sehingga kesempatan kali ini Tuhan, kami bersama-sama, baik hamba-Mu yang ada di tempat ini maupun jemaat-Mu yang ada di rumah, sebentar akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberikan peneguhan kepada jemaat-Mu, memberikan kekuatan dan penghiburan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Kiranya kasih dan sukacita dari Tuhan terus ada di dalam kehidupan mereka semua. Tuhan berkati perenungan kebenaran firman Tuhan dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama melihat bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur pasalnya 146. Kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 ya. Kita baca secara keseluruhan saja bagian ini. Firman Tuhan, hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Pada kesempatan kali ini, tema kebenaran firman Tuhan adalah kebahagiaan sejati. Kita semua pasti ingin hidup bahagia, bukan? Tapi tahukah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana cara seseorang memperoleh kebahagiaan? Ada banyak orang yang mencari kebahagiaan, dan banyak orang menempuh banyak jalan untuk mencoba dan berusaha menemukan kebahagiaan. Ada banyak upaya dan cara, bahkan segala hal dilakukan supaya ia dapat meraih kebahagiaan tersebut. Kebahagiaan selalu dihubungkan dengan beberapa hal yang terlihat. Seperti orang memiliki sesuatu, bisa itu memiliki keturunan, memiliki materi, memiliki karir yang sangat baik, dan juga properti atau perusahaan yang dimiliki.
Kebahagiaan juga seringkali diukur dengan seberapa sering seseorang pergi ke suatu tempat. Mungkin saat ini di masa pandemi tidak bisa, tetapi pada waktu masa-masa yang sebelumnya banyak orang berlibur atau menghabiskan waktunya ke tempat-tempat yang bersejarah, mungkin tempat-tempat yang menjadi memori yang baik bagi mereka sehingga mereka mengulang kembali. Akan tetapi kenyataannya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebahagiaan rasanya sulit untuk diraih. Kebahagiaan tak kunjung tiba. Mengapa? Karena mereka mencari ke tempat yang salah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini pemazmur mengingatkan kita semua bahwa orang yang mempunyai Allah sebagai penolong dan yang menaruh harapannya adalah orang-orang yang berbahagia. Di ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Jelas sekali ayat ini mengatakan bahwa Dia adalah Allah sumber kebahagiaan itu sendiri, yang berdaulat atas seluruh ciptaannya. Pemazmur mengajak kita memuji Tuhan karena satu-satunya penolong dan tidak ada yang lain yang dapat kita andalkan dalam kehidupan ini kecuali hanya Dia, Tuhan di dalam Yesus Kristus. Manusia terbatas, pertolongan mereka hanya sesaat dan terbatas, tapi Tuhan tidak. Pertolongan Tuhan selalu ada pada waktunya dan tepat sesuai yang kita butuhkan. Orang yang berharap dan percaya kepada Allah tidak akan sia-sia, melainkan beroleh kekuatan, beroleh penghiburan, dan kebahagiaan sejati. Kenapa? Ada 3 hal yang ingin saya ungkapkan pada hari ini. Yang pertama, Dia adalah Allah yang setia di ayat yang ke-6b. Di situ dikatakan yang tetap setia untuk selama-lamanya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk meluangkan waktu untuk kita kembali mengingat kebaikan Allah, kesetiaan Allah di dalam kehidupan kita. Betapa besar kesetiaannya di dalam kehidupan kita. Manakala kita berdosa dan membutuhkan pengampunan, kasih setianya untuk selama-lamanya. Manakala kehidupan kita kacau tak terkendali, kasih setianya untuk selama-lamanya. Manakala tiap-tiap hari merupakan suatu pergumulan karena penyakit kita, karena keuangan, karena keputusasaan atau konflik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Karena Dia tetap setia untuk selama-lamanya. Yang kedua, orang yang berharap dan percaya kepada Allah tidak akan sia-sia, tetapi melainkan beroleh kekuatan, penghiburan, dan kebahagiaan sejati. Yang kedua adalah Dia adalah Sang Pencipta. Sebagai manusia kita perlu menyadari sebagai makhluk ciptaan Allah, tentu kita tidak sederajat dengan Allah. Sudah sepantasnya bila kita tunduk dan taat kepada Allah tanpa membantah. Sayang ada banyak orang yang mengeraskan hati saat Allah menyatakan diri melalui firman-Nya. Orang yang tidak merasa puas dengan apa yang terjadi pada dirinya. Mengapa Tuhan seperti ini? Ingat, kita adalah ciptaan. Allah adalah pencipta kehidupan kita. Tidaklah patut bila kita protes kepada Allah atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita menyadari bahwa Tuhanlah yang menjadikan seluruh alam semesta ini, alam semesta yang begitu luar biasa, pernahkah kita semua memuji Tuhan, mengagungkan dan memuliakan Tuhan, menyanyikan pujian bagi Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah?
Ingatlah saat iman Bapak Ibu merasa lemah menghadapi pergumulan yang begitu berat. Ingatlah bahwa Tuhan Maha Besar yang telah menjadikan alam semesta dan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Puji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Dia adalah Allah yang penuh kasih dan adil. Dikatakan di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 di sana dikatakan bahwa keadilan Allah itu nyata membela orang yang tertindas. Belas kasih-Nya terbukti oleh uluran tangannya yang menjamah, menolong dan memulihkan yang lemah, yang berdosa dan yang mengalami ketidakadilan di dalam kehidupannya. Dia adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang siap untuk menaruh belas kasih-Nya kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang terus berpengharapan hanya kepada Tuhan dan tidak kepada yang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terus meyakini apa yang menjadi kepercayaan kita bahwa Allah itu penuh belas kasih dan tidak membiarkan kita terkantuk atau membuat kita terjatuh. Tangannya 24 jam siap menolong Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita bisa belajar bahwa kita dapat menemukan kebahagiaan sejati hanya dengan memiliki sikap sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dan mempercayakan diri kita kepada pemeliharaannya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Pilihlah untuk tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab hanya Dialah satu-satunya dan tidak ada yang lain sumber kebahagiaan dan kedamaian kehidupan kita di dalam Yohanes. Nanti Bapak Ibu bisa baca ayat 14 sampai ayat yang ke-27. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan tidak tergantung atau bergantung pada materi, namun kebahagiaan bersumber dari Tuhan yang mengalir di dalam hati kita. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada persekutuan dengan Tuhan. Kebahagiaan sejati yang dapat kita rasakan sebelum menikmati kebahagiaan kekal bersama-sama di dalam persekutuan dengan Allah di surga. Hari ini kita diingatkan bahwa kebahagiaan yang sejati bukan masalah fisik atau materi, akan tetapi hal-hal yang dari dalam. Kebahagiaan yang bersumber dari kerohanian kita, bersumber dari persekutuan kita dengan Tuhan. Mari kita dudukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan kami boleh diingatkan bahwa Engkaulah Allah yang setia di dalam kehidupan kami, Allah yang selalu menyertai kehidupan kami, kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Engkau adalah Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini termasuk kami, manusia yang Tuhan telah ciptakan. Bahkan kami sudah mendapatkan perhatian khusus karena kami mempercayai Engkau di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kiranya kami terus percaya akan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau mampu mengendalikan seluruh alam semesta ini. Kami tahu dan percaya Engkau juga yang akan berdaulat di dalam kehidupan kami. Dan kami juga belajar tentang Allah yang penuh kasih, Allah yang tidak membiarkan orang-orang yang tertindas, tapi Engkau sanggup menolong. Uluran tangan-Mu menjamah, memulihkan yang lemah, memulihkan yang berdosa dan yang mengalami ketidakadilan. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, teruslah mantapkan pengiringan kami, pengikutan kami kepada Tuhan. Meskipun ada banyak hal yang seringkali memalingkan pandangan kami dari Tuhan, tetapi kiranya Roh Kudus-Mu selalu menegur, selalu menolong,
selalu bersuara lebih keras dalam kehidupan kami, supaya kami hidup seturut dengan pusat kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang ada di rumah, berkati apapun yang menjadi pergumulan mereka, kiranya Tuhan juga campur tangan dan menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin.